Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Afis dan Papa. Pada hari ini kita akan membuat video tentang bagaimana tips menjadi seorang MC yang baik. Bagi Anda yang baru melihat channel kami, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sehingga kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya. Eyes in the sky, gazing far into the night. Dan pada hari ini yang menjadi narasumber kita adalah Ibu Sri Asmidin. Beliau ini adalah MC kondang Kota Bau-Bau dan sekaligus dia ini kebetulan adalah teman kantor saya. Ya, jadi untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja tanya-tanya kepada Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kita tanya-tanya seputar MC ini, kita perkenalkan dulu diri. Nama lengkapnya siapa, terus statusnya apa, apakah masih single atau bagaimana. Kemudian riwayat pendidikannya juga seperti apa, dan kesibukannya apa saja nih, Bu. Saya kira itu. Oke, baik. Nama lengkap saya Sri Asmidar Asmidin, SSTP MSI. Kemudian saya sudah menikah, punya 2 anak cowok, 2 anak soleh. Kemudian kesibukan paling di kantor sama kalau ada panggilan MC atau job MC di luar kantor. Terus apalagi ya, urus rumah. Urus rumah tangga, Urus rumah tangga. rumah tangga yang baik ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Selanjutnya yang menjadi Pendidikan tadi belum ya? Oh ya, riwayat pendidikannya tadi apa? Ya, seperti gelarnya, jadi saya alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN Jatinangor, Sumedang. Yang dulu STPDN itu ya? Ya, dulu STPDN, sekarang namanya IPDN. Tahun 2000, tamat tahun 2009. Terus Selain di situ apa hanya sampai di situ apa atau ada pendidikan? untuk S2-nya saya tamat tahun 2012 di Universitas Terbuka, jurusan Administrasi Publik. Saya dengar cum laude ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah perkenalan tentang namanya siapa, keluarga, riwayat pendidikannya, dan sekarang ini yang kita nantikan ini bagaimana sih? Sebelum itu kita penasaran juga ini, bagaimana ceritanya sampai Ibu bisa terjun ke dunia MC ini? Gimana ceritanya nih, Bu? Ya, jadi sebelum di STPDN karena masalah umur waktu itu kita belum boleh masuk kalau belum sampai 17 tahun waktu itu. Jadi saya ambil kuliah komunikasi di Universitas Hasanuddin 1 tahun. Oh gitu ya. Ya, karena memang cita-citanya dulu mau jadi penyiar, bukan penyiar, pembawa acara di televisi gitu. Nah, jadi kemudian pas masuk STPDN, di situ saya ikut pengkaderan protokol. Jadi ikut organisasi keprotokoleran lah begitu. Jadi memang yang saya ikuti di kampus itu sebisa mungkin yang bermanfaat ketika saya ke daerah, pulang ke daerah gitu. Jadi salah satunya itu protokol, dan pelatihan MC-nya mulai dari situ semuanya. Iya, jadi dari di sekolah di komunikasi, kemudian dididik bagaimana protokoler, sehingga dari situ banyak yang tertarik untuk memanggil Ibu untuk job MC ya. Iya. Awalnya dulu di mana itu? Waktu pertama kali
job MC-nya itu apakah di tempat kuliahan atau di tempat lain? Ya, dari tempat kuliah. Dari tempat kuliah kan kita sudah dikader. Jadi biasanya ada penugasan setiap upacara atau setiap apel pagi itu kita dikader di situ untuk membawa acara. Kemudian pas pulang ke daerah kan biasanya ada prosesi purna praja. Tuh awal-awalnya kan kita MC prosesi dulu. Kemudian dipercayalah untuk membawakan dipanggil di istilahnya mungkin baru dites, mungkin dipikir kalau anak STPDN bisa lah begitu toh. Dan alhamdulillah bisa terus sampai sekarang. Maksudnya bisa mengemban amanah untuk menjadi MC di setiap acara itu dengan lancar dan baik. Ya, oh gitu ya. Dan sekarang terbukti sudah menjadi salah satu MC kondangnya Kota Bau-Bau. Ya, Amin. amin. Ya, selanjutnya pertanyaan kita ini yang paling pamungkas ini yang ditunggu-tunggu mungkin sama eh, pirsawan YouTuber ini, subscriber ini. Bagaimana sih tipsnya itu untuk menjadi seorang MC yang baik itu, Bu? Apa ya tipsnya, sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa sebenarnya harus Dijelaskan di mana itu kemarin? jadi dari koja-koja istilahnya dan teman-teman gitu, cerita-cerita dengan teman-teman bahwa sebenarnya salah satu hal yang paling disyukuri itu karena memang suaranya dari Allah ini sudah segini begitu, tinggal kita saja yang mengolah sampai kita bisa MC dengan baik gitu, maksudnya dari dialek apa segala macam. Tapi untuk tipsnya pertama sih kita harus tahu Pertama. ya, yang pertama kita harus tahu acaranya apa. Maksudnya dia acaranya formal atau semi formal atau santai gitu. Kalau untuk jenis suara saya ini suara formal. Jadi kebanyakan di acara upacara atau acara musyawarah, perencanaan pembangunan seperti itu yang semi formal sampai formal gitu suara saya. Kemudian kita harus tahu dulu acaranya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jauh beda ya. Ya, untuk intonasi suara di dalam ruangan dan luar ruangan itu beda. Kalau powerful, kemudian apa ya, performance itu bukan yang utama, tapi sebagai MC performance itu yang pertama akan diperhatikan sama orang, karena kita berdiri di depan banyak orang, jadi mesti rapi gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, keserasian pakaian, keserasian warna pakaian, kemudian itu sepertinya itu saja. Harus tepat penggunaan. Glowing juga ya? Glowing tidak harus. Glowingnya seperti apa dulu? Sebenarnya tidak harus cantik, tapi dia harus rapi. Harus enggak juga ya? Boots, karena saya penyuka boots, jadi pakai boots. Next. Ya, terus apa lagi? Karena saya kadang-kadang kan itu yang permasalahan kan, misalnya artikulasi saya kadang-kadang kalau bicara itu belebat begitu ya bahasa ini. Bagaimana itu caranya itu untuk mensiasati supaya tidak begitu? Jadi berhubungan dengan yang pertama tadi saya sampaikan, kita harus tahu dulu acaranya seperti apa. Kemudian kita konsepkan jenis acaranya. Kita harus koordinasi sama pihak panitia penyelenggara kegiatan. Kemudian ini acaranya mau seperti apa gitu. Kemudian kita konsep di situ sesuai dengan ciri khasnya kita sendiri ya. Maksudnya tidak harus mengikuti dialek orang lain, tidak harus, maksudnya sesuai dengan apa yang kita pahami saja, yang memang ciri khasnya kita sendiri. Jadi konsep dengan sebaik-baiknya. Kemudian MC itu tidak boleh terlalu cepat. Kalau menyampaikan sesuatu itu tidak boleh terlalu cepat. Jadi kita harus tenang, kemudian menyampaikan dengan terurai kata per kata dengan baik, dengan tenang. Jadi itu tidak akan belibet. Jadi kita tetap Jangan memikirkan. terburu-buru gitu ya kalau. Iya, kalau terburu-buru itu bukan MC. MC kan dia harus memberikan arahan acara kepada banyak orang. Jadi memang bagaimana caranya supaya orang banyak itu memahami apa yang kita sampaikan gitu. Kalau kita terlalu terburu-buru, mungkin orang tidak mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Iya. Terus apalagi tuh Bu, selain semua itu
Mungkin apakah harus kita latihan di rumah bagaimana atau gimana yang selama ini ibu laksanakan atau ini kerjakan sebelum misalnya tampil, apa yang ibu persiapkan atau apa ya di rumah latihan ini itu atau bagaimana? Jadi kita harus tahu harus persiapan pakaian. Kemudian konsep tadi kan, konsep pakaian. Kalau saya biasanya enggak latihan sampai latihan depan cermin kayak orang mau sinetron atau apa gitu kan. Jadi saya persiapannya paling lebih banyak ke doa sih, maksudnya semoga dilancarkan. Kemudian itu yang Robis Rohli Sodri wa Yasirli Amri walul qudatan min lisani yafqahu qawli, itu sepanjang dari rumah sampai ke tempat MC, sampai sela-selanya saya harus MC, itu pasti itu terus yang dibaca. Jadi pokoknya persiapan, jadi harus percaya diri juga sebenarnya. Pada saat di depan orang banyak kan itu kita ketemu banyak pejabat, banyak tamu-tamu penting, kemudian itu banyak yang lihat. Jadi percaya diri, kemudian kita harus yakin bahwa saya akan bagus begitu. Jadi harus yakin dan doa. Iya, jadi doa dan keyakinan bahwa kita itu bisa dan bagus begitu ya. Salah satu kunci kesuksesan dari Ibu Sri ini selama ini ya, selain persiapan yang lainnya. Baik, Ibu Sri, sebenarnya banyak ini yang mau kita tanyakan ini, yang kita explore lagi. Tapi mungkin bisa di part-part berikutnya kita mau tanya-tanya lagi. Jadi untuk saat ini mungkin cukup sekian tanya-tanya kita, karena waktu juga mungkin mau ada kemana lagi nih Bu, ada kegiatan yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih nih Bu sudah berbagi dengan kita tips yang luar biasa ini, bisa membantu khususnya saya sendiri ini, terus terang aja ini saya sendiri bisa belajar dari yang sudah Ibu berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bu. Mungkin ada pesan-pesan mungkin terakhir atau pesannya jangan berhenti belajar, jangan pernah merasa puas bahwa kita sudah berada di titik ini, karena pengalaman itu sebenarnya yang guru yang terbaik gitu. Semakin sering kita MC, kita semakin akan sering terbiasa, dan insya Allah akan semakin membiasakan kita untuk dalam segala situasi gitu. Jadi kita terbiasa. Iya, baik. Terima kasih ini waktunya dan berbagi ilmunya. Jadi untuk para pemirsa sekalian, YouTuber, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga share. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes in the sky, gazing far into the night.